أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sabatihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi ini begitu banyak nikmat yang tercurah kepada kita semua, sehingga berkat nikmat itulah kita bisa hadir pada pagi ini guna ngobrol santai dengan Kang Adang. Ini merupakan momen yang kedua kalinya. Kemarin kita syuting di Garut, dan alhamdulillah pagi ini kita bisa syuting di Bekasi, yaitu di Majelis Cipatapok. Juga salam dan sholawat semoga Allah limpah curahkan kehadirat junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua di pertempatan ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih kepada Kang Adang yang sudah bisa hadir di studio mini Majelis YPPAI Cipatapok, yang akan menjadi narasumber kita pada pagi ini. Jadi kami ingin mendengarkan, atau mungkin para ikhwan atau para pemirsa yang belum pernah bertemu dengan guru dari YPPAI yang sebenarnya pusatnya di Garut dan di Cipatapok adalah merupakan cabang. Dan karena beliau sudah mendahului dipanggil oleh Gusti Allah, maka kami akan menggali kisah-kisah atau bisa menjadi nanti inspirasi kita guna menjalani kehidupan, mendengarkan kisah dari Pak Guron, yang kebetulan ya alhamdulillah kita bisa bersua dengan putra dari putra bungsu dari Pak Guron kita. Ya, mumpung ada kesempatan, maka kami pun membuat sebuah video yang nanti kita bisa saksikan bersama bagaimana kehidupan keseharian dari Pak Guron, atau nanti bisa, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Baik Kang Adang, ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan sebagai materi pada pagi hari ini. Yang pertama, bisakah Kang Adang ceritakan bagaimana sosok dari seorang Bapak Raden Yoyo Sunaryo dalam kehidupan sehari-harinya, baik sebagai ayah maupun sebagai tokoh masyarakat? Ya, baik, terima kasih Om Don. Pertemuan kedua kita ya. Pertemuan kedua. Dan mudah-mudahan bisa berlanjut lanjut dan memberikan manfaat khusus bagi ikhwan-ikhwan YPPAI, umumnya juga bagi anak bangsa Indonesia.
karena keberadaan daripada majelis YPPAI ini adalah untuk bagaimana kita membentuk manusia seutuhnya. Nah, apa yang dimaksud dengan manusia seutuhnya oleh majelis YPPAI itu adalah ketika kodrat manusia itu sendiri adalah makhluk yang sempurna sebagai khalifah di muka bumi gitu kan. Dan ini sudah sepakat dimanapun juga, agama apapun juga, suku bangsa manapun, bahwa kita sudah sepakat bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Sehingga ketika di majelis YPPAI tadi hadir Bapak Yoyo ini, beliau mengajarkan hal-hal yang apa ya, supaya manusia itu kembali ke manusia seutuhnya itu dari berbagai aspek kehidupan, dari berbagai macam problematik kehidupan, yang diantaranya itu selain daripada ekonomi dan lain-lain, di masanya, di masa Bapak Yoyo ada itu, berbagai macam ilmu-ilmu yang bersifat mistik itu masuk merasuki manusia, sehingga banyak sekali hal-hal yang menyimpang akhirnya dari sifat-sifat kodrati manusia yang tadinya harus menjadi khalifah, yang harusnya mereka memimpin semua makhluk, yang kemudian manusia ini menjadi malah mengekor atau menjadikan makhluk-makhluk yang lain sebagai sesuatu yang bisa dipintai, yang seharusnya mereka itu tunduk dan patuh kepada manusia. Ini malah manusia yang ngikutin aturan-aturan main dari makhluk-makhluk yang mereka pintai tolong gitu, karena memang ya pada dasarnya sih manusia-manusia itu kenapa mereka minta tolong kepada makhluk-makhluk yang dianggap mampu dan kuat pada saat itu, memang dari tekanan kehidupan awalnya. Mereka ingin menjadi kebal gitu kan, ingin mampu dalam perkelahian, di dalam perdagangan, di dalam ilmu kepolitikan gitu kan, dalam menjadi sukses gitu maksudnya. Sehingga nah di majelis YPPAI inilah orang-orang itu dikembalikan gitu untuk menjadi manusia seutuhnya, sehingga pengaruh-pengaruh jelmaan daripada jin, setan, siluman, marakayangan itu, dedemit, beruksa, dan rokok bungok ini menghilang gitu. Nah, jadi Bapak itu sendiri ingin membuka gitu kan wawasan dari kesadaran manusia itu untuk bagaimana kembali menjadi manusia gitu kan. Nah, ini menjadi program di nasional juga kan, membentuk manusia seutuhnya kan, seperti itu. Tapi ya pada kenyataannya itu belum berhasil di negara Indonesia itu, karena ada beberapa hal yang utamanya sih kenapa itu terjadi itu karena memang kalau kita mengetahui tentang skenario daripada Gusti Allah itu sendiri, beliau itu menciptakan suatu problematika dengan solusinya untuk manusia itu sendiri, sehingga setelah kita menjadi manusia di YPPAI ini untuk menjadi manusia seutuhnya, sehingga kita bisa manunggal gitu dengan Maha Pencipta, sehingga kita bisa mengetahui. Nah, ketika orang-orang yang sudah mencapai titik itu, maka berkumpul untuk bagaimana menceritakan, bagaimana membuat suatu solusi di dalam kehidupan ini dari problem-problem itu sendiri. Nah, jadi Bapak Yoyo itu sendiri untuk bagaimana menjadi figur dan ingin menginikan kepada masyarakat semua itu, untuk menyadarkan kembali itu ya otomatis menjadi banyak tantangan kan gitu ya, untuk mentransformasi gitu kan pengetahuan ini, sehingga ini menjadi hal-hal yang seperti kita ketahui ini dibutuhkan nih, bagaimana kita mengembalikan marwah gitu kan, marwah manusia gitu, untuk menjadi sosok khalifah kembali gitu, di muka bumi ini gitu. Itu kalau kita melihat menelitik sejarah itu bahwa ada seorang guru dari
Pak Yoyo itu kan keberadaannya di Bandung, Pak. Gitu ya, Kang ya. Ya. Itu kalau boleh tahu itu sejak kapan beliau berguru di Bandung itu? Oh gini, jadi ceritanya dulu di Garut dulu sama Pak Tatang. Jadi Eyang Isa waktu itu ada beberapa pos kan di Garut sebelumnya itu. Jadi berkumpul Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Muhammad Natsir, berkumpulnya Muhammad Hasan, Hasyim Asy'ari itu di Liau di Garut. Jadi dulu itu ada sesepuh namanya tuh Haji Hasan Arif. Nah, Haji Hasan Arif ini seangkatan Cokro Aminoto. Jadi nggak main-main kita ini. Jadi majelis Bapak ini kelihatannya kecil sekarang ini, padahal dulu itu mencetak orang-orang besar. Yang sekarang Haji Agus Salim dan lain-lain menjadi tokoh nasional. Bahkan mereka menjadi figur di suatu organisasi yang luar biasa besar ya. NU kan gitu, Muhammadiyah, Persatuan Islam dan lain-lain. Itu dulunya satu perkumpulan. Iya, satu sekolah gitu ya. Iya, perjuangan. Satu perjuangan. Sehingga orang-orang yang tadi saya sebut semacam Haji Hasyim Asy'ari, Haji Ahmad Dahlan itu adalah orang yang sudah mencapai titik di mana kesadarannya itu sudah tercapai menjadi manusia seutuhnya, sehingga mereka bisa mempengaruhi orang banyak. Nah, disinilah yang orang-orang lain tidak tahu itu, bahwa mereka itu satu titik gitu dengan metode-metode yang berbeda. Nah, ini ada tujuan tertentu di mana nanti ini akan bersatu kembali. Nah, makanya kenapa saya kemarin, dan ini memang rencana Allah kan, tidak ada perencanaan secara spesifik dengan Om Irwan atau dengan Ikhwan-Ikhwan di Jabotabek ini, tapi ini waktunya memang di 2025 ini memang dulu ada semacam pembicaraan daripada orang tua tersebut. Jadi Cokro Aminoto itu dari Ponorogo, kemudian kawan-kawan dari Jogja, ya kawan-kawan lah ya, kawan-kawan tua lah gitu, Ikhwan-Ikhwan tua gitu. Jadi mereka berkumpul di Garut dulu waktu itu 1905. Jadi 1905 itu membicarakan nasib bangsa kita ini setelah Nederland-Indies mendirikan negara gitu kan, negara Nederland-Indies. Jadi Indonesia itu menjadi bagian daripada negara Nederland waktu itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang dianggap ketidakadilan oleh ikhwan-ikhwan tua ini. Nah, kesadaran untuk mengatakan bahwa kita sedang dalam kondisi ketidakadilan itu orang-orang yang sudah terbuka. Mereka yang sudah menemukan dirinya sendiri, nggak main-main gitu kan untuk mencapai titik itu. Sehingga para tokoh besar gitu waktu itu memang bukan orang sembarangan yang berkumpul di Garut itu, di Liau itu. Jadi ada Mustafa Kamil, rumahnya Mustafa Kamil di Garut itu. Kondisinya di Pasar Baru, kemudian ada Liau namanya tuh. Di Masjid Liau itu berkumpul Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, kemudian tokoh-tokoh seperti Muhammad Natsir, Sapruddin Prawira Negara, termasuk kemudian tokoh-tokoh nasionalis berikutnya Soekarno, Hatta, Syahrir. Kenapa berkumpul di Garut? Karena ada pengajian ini, pengkajian gitu kan, dalam arti pengkajian diri tadi itu untuk menyadari keadaan negara ini bagaimana kalau tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri. Soalnya pada saat itu orang-orang yang berkumpul ini mereka berada di zona nyaman kan, orang-orang besar, mereka itu sudah nggak susah gitu untuk kenapa juga mikirin orang lain kan pada saat itu. Tapi dengan kesadaran tadi itu, seperti hanya ya kita sekarang ini di tahun 2025 ada titik di mana Irwan Om Ir ini menyadari sesuatu hal kan. Kalau misalnya boleh saya nawar, kenapa nggak 2022? Kenapa nggak 2020 gitu kan? Lebih panjang gitu ininya start kita kan untuk ke titik 2025 ini, karena orang-orang tua, kalau sekarang saya sebut itu ikhwan-ikhwan tua ini yang kemudian mereka menyebut 80 tahun Indonesia merdeka, ini harus kembali lagi. Jadi mereka sudah mentargetkan itu 80 tahun itu berarti 17 Agustus 2025 dong. Nah, di 2025 ini harus berkumpul lagi orang-orang yang
seperti ini orang-orang ini. Dan saya yakin baik turunannya atau anak-anak didik dari orang-orang ini akan menyadari hal itu, bahwa ada maksud tertentu didirikannya organisasi-organisasi ini untuk perjuangan, untuk mengimbangi tekanan-tekanan dari luar. Yang keduanya itu untuk memasuki wilayah-wilayah skenario Sang Maha Agung tadi, Gusti Allah yang punya rencana. Jadi ada sesuatu yang bersifat alamiah, juga yang bersifat ilmiah. Jadi alamiah itu sendiri adalah sesuatu hal yang dikodratkan gitu kan, takdir, kemudian nasib. Itu bisa kita robah. Nah, dari takdir tadi itu yang bersifat alamiah ini. Nah, maka yang ilmiah ini adalah nasib kita bagaimana. Karena hal tersebut tadi sudah diketahui oleh mereka ini, kemudian seolah-olah berpisah, dan kemudian mereka membentuk suatu organisasi-organisasi ini. Nah, di 2025 ini akan kita petik hasilnya sesuatu hal yang bersifat masalah gitu. Nah, itu kita menjadi tahu solusinya karena tahu sejarahnya. Sehingga orang-orang yang berkumpul tadi ini membuat suatu skenario bagaimana kembalinya lagi awal mula daripada pusat ideologi pemikiran spiritual itu dari Indonesia itu dulunya ribuan tahun yang lalu, kemudian 1905 berkumpul kembali tokoh-tokoh tersebut, Cokro Aminoto sebagai figur dari tiga serangkai ini, kemudian mereka membentuk lagi anak junior gitu kan, dari tadi Hasyim Asy'ari dan lainnya itu juniornya Cokro Aminoto. Nah, Cokro Aminoto ini senior dengan Mama Haji Hasan Arif ini. Kenapa ini orang-orang ini digugu dan ditiru gitu? Karena ketika manusia sudah utuh kembali menjadi manusia, maka kolbunya itu bisa diisi oleh sifat Rahman Rahimnya Gusti Allah, maka mereka bisa, apa yang mereka katakan kalau bahasa Sundanya itu saciduh metu saucap nyata. Nah, itu. Jadi apa yang mereka katakan itu akan menjadi suatu kenyataan ketika pengkajian diri ini sudah mencapai titik nol gitu. Nah, itu tadi. Kemudian saya masuk ke majelis ini, ada tulisan di bor Irwan whiteboard ini dikatakan bahwa ada yang kepalsuan. Nah, itu seperti itu. Jadi ada yang asli itu akan semakin menunduk gitu, orang ini akan semakin bersahaja, akan semakin tenang hidupnya. Nah, ada yang satu lagi ketika terbuka ini mereka tidak mau turun dari ketinggian tadi itu, yang disebut Asidratul Al-Muntaha itu, dari Asidratul Gautama gitu kan. Jadi seharusnya kembali lagi ke akar rumput. Nah, ini banyak orang yang tidak mau kembali sehingga mereka mengaku-ngaku Jibril misalnya, mengaku-ngaku sebagai orang yang jadi maha guru, itu orang suci gitu kan, tidak mau ini tersentuh oleh orang, atau mereka pergi menjadi sosok orang-orang yang nggak mau bergaul, diam di suatu tempat yang menyepi gitu. Nah, itu. Jadi, orang-orang yang diharapkan ini, yang orang yang kembali ke tempat umum ini, yang kemudian mengembalikan lagi koridor ukhuwah Islamnya ini. Karena mereka pada dasarnya dulu berkumpul, itu sejarahnya dulu, itu tentang paguron, paguruan gitu kan. Nah, maka dari paguruan ini akan ada namanya Dewan Guru. Nah, Dewan Guru ini tidak meninggal karena jasadnya aja yang musnah gitu. Nah, ketika sudah tercapai titik itu kembali di generasi berikutnya, maka kita bisa berkumpul dan berdiskusi lagi dengan mereka, yang bisa melalui mimpi atau bisa melalui riadoh gitu, hal-hal yang tersembunyi tadi itu bisa terungkapkan kembali. Nah, Bapak Yoyo waktu itu sebagai juniornya lagi dari orang-orang yang tadi saya sebut, Cokro Aminoto dengan tiga serangkainya, kemudian membentuk lagi orang-orang di bawahnya, juniornya. Nah, ini dibentuk lagi juniornya, sehingga ketika ada kejadian-kejadian
dianggap besar tadi. Nah ini peran Pak Yoyo itu masuk di 62. Nah ketika ada pemberontakan DITII, nah itu. Jadi ada 2 operasi waktu itu, ada operasi namanya Tumpagar Betis yang dilakukan oleh masyarakat umum. Kemudian ada lagi operasi Bratayuda untuk bagaimana menyadarkan orang-orang yang memang ini dipengaruhi oleh orang-orang pintar ini untuk membuat suatu skenario. Dari skenario ya namanya juga peperangan, namanya juga politik yang di belakangnya ada taktis. Nah ini taktis ya. Tetapi kan ya ada juga yang mereka seolah-olah menganggap benar gitu kan. Nah diantaranya itu ada Yusuf Tajiri, Badrul Jaman, Syekh Badrul Jaman, kemudian Ceng Noh yang nggak mau menandatangani kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka tetap mau DITII. Nah diutuslah oleh sesepuh lah yang Isa, kemudian yang DS ini untuk mengutus Jenderal Nasuhi dan Kolonel Sulaiman yang nggak digugu sama Ceng Noh ini karena ada sesuatu hal yang harus diuji lah semacam gitu. Akhirnya kata yang DS panggil Bapak Yoyo katanya gitu, udah kletik lah pada saatnya emang junior sama Mama Hice, kemudian berkumpul di Ergulo dan Pak Tatang ini yang memberikan awal untuk membuka Bapak Yoyo itu. Dia ditugaskan ke Irian. Itu kan ini teknis juga dari orang-orang senior ini supaya Pak Tatangnya nggak ada. Akhirnya Bapak Yoyo nyamperin yang DS, kemudian dikasih tugas menjadi Rohisdam 3 Siliwangi pada saat itu. Ibrahim Aji pangdamnya. Nah akhirnya dengan didampingi oleh Kolonel Sulaiman dengan Jenderal Nasuhi ini, mendatangilah Ceng Noh, dan Ceng Noh bilang bahwa oke, kita uji nanti malam gitu. Kalau memang mampu orang 3 ini, saya mau menandatangani kembali ke Pakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya Kolonel Sulaiman sama Jenderal Nasuhi ngobrol sama Bapak Yoyo. Akhirnya Bapak yang maju. Nah malamnya itu ketika Bapak pulang ke rumah, nah itu ada makhluk yang kasat mata. Bapak lagi tidur di betot gitu kalau bahasa Sundanya tuh, dari tempat tidur itu sampai jatuh ke bawah. Kata Bapak Yoyo, kamu siapa? Saya utusan Ceng Noh. Ya akhirnya si utusannya itu nggak pulang karena kebesaran Allah yang menurunkan ya pangkat si jinnya itu lebih tinggi gitu. Jadi di dunia jin itu ada rajanya, ada jenderalnya, ada prajuritnya. Nah yang kebetulan diutus sama Gusti Allah untuk melindungi Bapak Yoyo dari kejadian itu ya rajanya lah. Akhirnya ya, dia nggak mau kembali gitu si makhluk yang disuruh itu. Akhirnya besoknya ya datang gurunya Ceng Noh, ternyata neneknya. Nenek Ceng Noh ya pakai kebaya lah pada saat itu, nenek-nenek tapi masih segar. Kemudian katanya ada yang minta tolong itu, maaf harus dikembaliin katanya. Kata Bapak Yoyo, nanti dulu, ini akan ada maksud saya itu datang ke Ceng Noh, kemudian ada kejadian ini, ya mana Ceng Nohnya katanya gitu. Akhirnya si nenek itu pulang, ternyata dengan izin Allah ya Bapak bisa minjem sukmanya si nenek. Akhirnya si neneknya Ceng Noh tuh keliling-keliling aja di rumah. Jadi 2 yang ditawannya sekarang ini, makhluk yang tadi itu yang kasat mata itu ya sama sukmanya si nenek, jadi 2. Nah akhirnya datanglah Ceng Noh ke rumah. Kalau begini ya saya nyerahlah katanya. Saya mau kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya silakan tanda tangan dulu kata Bapak. Ya tanda tangan itu ya. Akhirnya Badrul Jaman, Yusuf Tajiri, ya akhirnya Dodo Muhammad Darda, jenderal-jenderal di DITII ini, kemudian Jenderal Abidin, ya akhirnya mau menandatangani. Akhirnya turunlah Kartosuwiryo, ya presiden dari DITII itu. Baru mau turun ketika para jenderalnya itu sudah menyatakan ya selesai katanya Pak, kita sudah waktunya katanya. Akhirnya turun dengan ditandu masuk ke wilayah Cipanas Tarogong pada saat itu.
dalam keadaan berdarah gitu, tapi bukan ditembak gitu, lagi ada wasirnya udah berat karena di hutan terus menerus, akhirnya ditandu dan kondisinya memang sudah tua. Akhirnya Kartosuwiryonya pun menandatangani selesai lah. Jadi kan ini tidak ekspos di dalam sejarah, misalnya kan operasi Bratayuda, tapi Bratayuda itu kemudian diabadikan menjadi tempat di mana Kartosuwiryo turun. Ada tempat di Cipanas itu namanya Lembur Kuring, nah itu dinamain lah Bratayuda gitu. Tempat turunnya itu, padahal itu nama operasi pada saat itu. Jadi harapan saya ya khusus ke Ikhwan-Ikhwan, mari kita ngelmu gitu. Maksudnya itu kembali lagi ke kejatian diri kita, karena secara alamiah, misalnya saya juga berdiri di sini, duduk di sini pun itu atas undangan batin sebetulnya dari Om Ir. Nah ini ada antena lah, kalau antena ya harus menjadi alat sambung juga nanti ke seluruh Ikhwan-Ikhwan. Karena ada hal yang tidak bisa dimengerti dan tidak ada dalilnya atau tidak ada rumusan-rumusan di umum. Ada kehususan-kehususan di majelis YPPI yang diajarkan oleh Bapak. Jadi untuk Ikhwan-Ikhwan juga Om Irwan gitu, ya teruskan saja itu hal-hal seperti itu, karena di sini kelihatannya organisasinya rapih gitu kan, daripada di Garut atau di Tasik gitu, lebih terorganisir di sini. Mungkin ada hal-hal yang harus diteruskan dalam bidang-bidang untuk menunjang dari bukaan yang teoritis, istilahnya tuh seminggu sekali, yang prakteknya kan tiap hari kita. Dan yang harus kita ketahui bahwa Bapak ya ini bukan guru, bukan Mama Ice, tetapi kolot gitu, Bapak sesungguhnya. Jadi beliau itu mencari guru yang ada di dalam diri kita masing-masing, guru sajati, tadi guru batin lah. Artinya Bapak Yoyo ini berdiri sebagai orang tua. Karena pada saat itu Bapak Yoyo pun berdiri sebagai anak, sebagai adik dari para senior-senior yang mengerti tadi. Dan alhamdulillah kan tidak ada istilahnya penghargaan bintang apa gitu, tapi ini dicatat dalam sejarah, dan Kodam 3 Siliwangi mengetahui ada rohis, ada rohaniawan pada saat itu. Kan ini hal-hal ini tidak bisa diselesaikan oleh yang lain, kan bukan omong kosong, dalam arti ini ada kekhususan konteksnya itu untuk membuat satu solusi kan. Intinya seperti itu, bahwa Bapak itu sendiri, beliau itu hadir di tengah masyarakat atau di tengah Ikhwan-Ikhwan ini sebagai orang tua gitu, sebagai kolot, bukan sebagai guru. Karena kalau beliau menjadi guru ya neangan murid merenya.